Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Wa hadara majlisahu ustazun daril imami Izzuddin ibnu Ra'isyur Rahusah ma'ahu khadamun wa gilmanun kasiratun. Halaman 296 ya. Wahadara dan telah hadir majlisahu di majlisnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ustazun, yaitu seorang ustaz, seorang guru agama, daril imami Izzuddin ibnu Ra'isyur Rahusah, yaitu seorang imam, seorang pemimpin agama di kampung itu, ya di negeri itu. Izzuddin namanya Ustaz atau Kiai Izzuddin ibnu anak Ra'isyur Rahusah. Terus kita sekarang anaknya Rais Suriah, ya, anaknya seorang pemimpin ulama di kota itu. Ustaz juga itu anaknya, tapi bapaknya biangnya ustaz, yang ulama ya. Ma'ahu, bersama itu Izzuddin, bersama Ustaz Izzuddin itu khadamun, banyak pelayannya ya, wa gilmanun kasiratun, dan juga anak buahnya banyak. Biasa tuh ya, pada bawa santri, pada bawa anak buah gitu ya, ya apa namanya, para penggemarnya pada ikut datang, diajak untuk hadir di majlisnya Tuan Syekh. Walam yakun hadara majlisahu qabla zalika walastama'a bih, yang sebelumnya tidak pernah hadir, beliau itu enggak pernah hadir di majlisnya Tuan Syekh qabla zalika, sebelum itu, walastama'a bihi, dan belum pernah kumpul ya, belum pernah berkumpul di majlis itu bersama Tuan Syekh. Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani di majlisnya, kadang-kadang di pesantrennya beliau mengajar, terkadang di luar di ribat ya, di ribat tuh di perbatasan dia ngajar dakwah agama Allah. Nah ini kebetulan ada seorang ustaz, putra seorang alim, pemimpin, Rois ya, kalau kita apa, Rais Suriah ya. Banyak tuh pengikutnya, wajar ya, wajar, banyak anak buahnya, khodamnya, pelayan-pelayannya bersama dia, ikut diiring ya, sendalnya ntar dia yang rapiin, dia yang naruh, dia yang nyimpen, kemudian nanti begitu selesai sandalnya ya, diberikan kembali alas kakinya, itu biasanya begitu ya. Makanannya, minumannya, rokoknya disiapin semua. Fa'inda dukhulihi, maka tatkala dukhulihi, masuk, datang itu ustaz tadi itu, Izzuddin tadi itu ya, begitu masuk ke majlis beliau, qala radhiyallahu anhu, maka Tuan Syekh radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kullukum yakhdimu ba'dakum ba'dah, Allahu man yakhdimahu, gitu. Kalian semua itu melayani satu sama lainnya, ba'dakum ba'dah, kalian itu saling melayani satu sama lainnya, saling melayani ya, biasa tuh ya, ada pelayan-pelayannya tadi. Allah, adapun Allah, man, siapa ya, yakhdimuhu, yang mengkhodam, yang melayani Allah subhanahu wa ta'ala. Coba
Kalau kalian itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai hambanya Allah, selalu saja butuh pelayanan di bidang apa aja. Ya, ogohan tuh manusia, ogohan sifatnya ya, butuh pelayanan. Anak sama orang tua butuh pelayanan, istri terhadap suami butuh pelayanan, suami butuh pelayanan. Nah, Allah siapa yang melayani Allah? Kullukum khuliqa zalika wujudun. Seluruh kalian itu, adapun seluruh kalian itu diciptakan oleh Allah wujudun, makanya kamu tuh ada. Tadinya kamu tidak ada. Kemudian khuliqa, kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ada kamu. Tadi nggak ada kita ini. Makanya kita ini, alam ini seluruhnya asalnya tidak ada menjadi ada karena diadakan oleh zat yang maha ada. Ya, siapa? Allah Subhanahu. Kita nggak ada semuanya, nggak ada apa-apa. Maka sampai seorang yang kemarin sudah kita pelajari, seorang ahli thariqah, ya, seorang ahli zikir yang sudah betul-betul panah dia kepada Allah, sehingga seolah-olah dirinya aja sudah tidak ada. Ya. Kenapa seolah-olah dirinya tidak ada? Ya. Dia merasa tidak ada kalau tidak adakan oleh zat yang maha ada. Jadi nggak ada apa-apa, dirinya aja nggak ada, apalagi yang lain. Kalau sudah dia itu sudah panah ya. Kalau sudah panah kepada Allah, sehingga nggak mengharap apa. Sama dirinya aja dia nggak pengen diapain itu. Ya. Apalagi kepada alam-alamnya lah. Kalian yang diciptakan oleh Allah, makanya kalian ada. Apakah adanya alam ini merupakan salah satu tanda, salah satu bukti bahwa adanya Allah? Kalau kita pada tahapan pertama itu memang betul bilang begitu. Kita diajarkan oleh guru bukti adanya Allah, adanya langit dan bumi beserta isi. Adanya Allah, adanya Tuhan, begitu buktinya. Kalau orang yang sudah pada tingkatan yang betul-betul sudah arif billah, tingkatan sudah panah semua, dia bilang begini, seandainya Allah tidak ciptakan alam semesta dan seluruh beserta isinya, Allah tetap zat yang maha ada. Ya, seandainya alam yang tidak diciptakan, Allah tetap ada. Wujudun. Ya. Allah itu tetap ada sekalipun alam ini tidak diciptakan. Kita nggak ada, Allah tetap ada. Ini sebagai apa aja? Sebagai Allah itu tetap ada sekalipun alam ini tidak diciptakan. Kita nggak ada, Allah tetap ada. Ini sebagai apa aja? Sebagai sebuah sifat bahwa Allah itu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Tidak sama. Ya, kembar katanya mirip, enggak. Miripnya ada, tapi tidak sama. Tidak sama. Dan kekuasaan Allah. Ya, Tuhan mana lagi yang kalian sembah? Yang kalian yakini. Kalau bukan Allah Subhanahu, tidak sama. Tidak sama. Dan kekuasaan Allah. Ya, Tuhan mana lagi yang kalian sembah? Yang kalian yakini. Kalau bukan Allah Subhanahu, kekuasaan Allah enggak pernah kehabisan bahan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sidik jari. Masya Allah ya. Dan kita nggak ada, benar-benar tidak ada apa-apanya kita di hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan makin banyak lagu. Suruh sama Allah mereka nggak mau ya. Diperintah makin nggak mau, suruh taat makin tidak mau. Lagu apa kita itu? Punya kemampuan apa-apa? Satu, kita kaji diri kita dulu ya. Man arafa nafsah. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun, ada kita ayat Quran. Satu tuh. Ini ulangan nih, ulangan.
suara. Ya, suara manusia, suara kita nih. Tidak ada yang sama ini suara. Sekalipun merdu, suara Bung Haji Roma Irama merdu, suara Maggie Z merdu, suara siapa lagi tuh? Oh, Mansur S merdu, LP Sukaisi merdu, Dita Sugiyarto juga, tapi beda. Ya, suara kita beda semua. Kenapa? Ini keadilan Allah, sangat luar biasanya Allah, kecerdasan yang tiada terbatas. Kenapa? Supaya di antara teman dekatnya tahu, baru suara dehemnya aja dia udah kenal. Suara dehemnya, coba kalau dehemnya sama. Ya, kata istri kita, tuh bapak lu tuh pulang, padahal bukan. Karena suara dehemnya sama. Ini Masya Allah, bagaimana itu ya? Ya Allah, tidak terbatas Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuasaan. Allah ciptakan kalian itu tadi itu yang asalnya tidak ada menjadi ada. Ya mayyitun ya turab, wahai bangkai, wahai mayit, ya turab, wahai turab, tasiru turaban, kamu itu akan kembali menjadi turab. Kamu yang asalnya adalah unsur tanah akan kembali ke unsur tanah. Unsur tanah lagi enggak? Nih apanya? Fisik ya. Lihat. Fisik kita ini yang asalnya adalah turab, saripati makanan. Ada yang makanan kita nih. Fisik kita mungkin dari toge, dari kangkung, dari jengkol, pete, ya pokoknya apa aja, nabati atau hewani, ya bahannya. Asalnya kamu dari tanah. Wahai mayit, ingatlah. Kalau ruh, sedangkan ruh ini asalnya adalah dari cahaya, ya, dari cahaya Allah Subhanahu, dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimuatkan oleh Allah ke nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ke cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi ruh. Kalau ruh nggak kembali ke tanah, ruh itu kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Ruh kita, jiwa kita ini, ya, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan fisik akan kembali ke dalam tanah. Terserah itu mau ke dalam tanah, mau dibakar, kayak mau dikanyutin, ya, mau ditenggelamkan, ceburin ke dalam sumur mati, dimakan ular, dimakan singa, dimakan gandarwo, ya sama aja. Ruhnya mah enggak dimakan gandarwo, kagak, ya. Ruhnya mah tidak dibakar di dunia, tapi nanti kembali gitu kepada Allah. Ruh kita yang kembali kepada Allah. Coba lihat, ya. Sebenarnya tugas manusia ini apa sih? Ya, kita tidak diciptakan lid dunya wala lil akhirah. Perhatikannya. Manusia itu tidak diciptakan oleh Allah untuk dunia dan tidak diciptakan untuk akhirat, tidak. Allah sudah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa, bangsa jin tidak akan aku ciptakan, bangsa manusia tidak akan aku ciptakan kecuali agar beribadah kepada Allah. La lid dunya wala lil akhirah, bukan untuk dunia, bukan untuk akhirat, bukan untuk akhirat. Dunia tempat persinggahan doang, transit kita itu, ya, persinggahan doang, mengembara di dalam dunia. Ntar kita pulang ke Bali, Roja, ya namanya pulang itu pasti itu pulang. Cuma kita nggak tahu kapan. Mudah-mudahan ya diberkahi oleh Allah, usia kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi. Satunya. Satu, perhatikan. Pada usia berapakah sebenarnya kita itu diperintah untuk mengenal Tuhan, untuk ibadah? Ya deh. Saya kembali dulu pada awal. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Hadis Nabi,
Setiap yang dilahirkan, setiap yang diciptakan oleh Allah, khususnya manusia ini, yang dilahirkan muka bumi, yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa fitrah itu? Fitrah itu Allah, agama Allah. Fitrah itu suci. Makanya di dalam jiwa kita ini seluruhnya pada hakikatnya fitrah nih, pada hakikatnya. Kita lihat kefitrahan ini karena kemudian dibaur oleh kehidupan duniawi yang penuh kepalsuan, penuh tipuan, penuh kenikmatan, penuh kelezatan, sehingga fitrah ini terbungkus oleh noda-noda hitam. Coba, ya, fitrah kita ini terbungkus oleh noda-noda ya, yang pada akhirnya yang asalnya fitrah lupa dia kepada sang penciptanya. Asal muasalnya dia lupa. Aman aja udah hidup di dunia ini rasanya. Emang begini udah. Rasanya tuh udah aman aja. Kenapa? Karena dibungkus oleh kehidupan yang ada di alam dunia. Sudah terlapisi. Lapisan awal sebenarnya fitrah. Tadi yuladu ala fitrah itu. Nah, anak-anak kecil, anak kita itu Pak, ya kalau sejak kecil begitu diberikan ilmu-ilmu dasar agama terus, walaupun di perjalanan remajanya di usia 17 tahun sampai usia 25 tahun dalam keadaan mencari jati diri, dalam keadaan bahaya biasanya, memasuki 25 ke atas dia akan insaf, dia akan taubat. Kenapa? Sudah ada di jiwanya itu kalimat-kalimat tauhid. Ajaran-ajaran agama sudah ada. Tadi mau buat benar, gitu ya. Buat benar tadi ya mah. Lah, dibilangin sama orang tuanya jawab mulu. Ya, tadi karena sejak kecilnya di waktu kecil sudah diajarkan fitrah ajaran agama. Ya, tentang Allah, tentang Al-Qur'an, tentang ibadah, tentang diajarin. Maka di perjalanan hidupnya, kalau nggak mati duluan, dia akan insaf, dia akan taubat, dia kembali ke jalannya. Tuh. Kalau sejak kecilnya nggak dibubuhi dengan ajaran-ajaran agama yang fitrah ini, tadi terbungkus dengan noda-noda hitam, sulit untuk insaf sampai akhir hayatnya. Udah begitu aja. Makin tua bukan makin benar, makin bangor. Udah ya, makin tua makin bangor. Ya, Masya Allah. Ya, apa? Nah, ini apa? Fitrah ya. Ini fitrah. Karena dari Allah sudah fitrah semua. Baik itu muslim maupun non-muslim pada asalnya. Makanya tergantung bagaimana orang tua yang mengajarkannya, yang mengarahkannya, apakah anaknya itu nanti menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau menjadi seorang Majusi. Ya, apakah baik apa tidak itu orang tuanya. Kan sudah fitrah diisinya dengan apa dia. Kembali kapan kita mengenal Tuhan? Diajarkan mulai pertama. Rasulullah bilang, perintahkanlah anak kamu itu sholat di usia 7 tahun. Sudah mulai itu. Diajarkan untuk mengenal siapa Tuhan kamu. Sebelum terlanjur. Kalau sudah kesonoin udah bahaya banget udah. Dari kecil 7 tahun. Taruh sekarang usia 4 tahun sudah sekolah, sudah belajar ya. Apa namanya tuh? Bimbingan ya. Apa namanya? PAUD ya. Sampai usia 5-6 tahun TK. Masuk lagi SD, sekolah dasar. Tidak lebih enak lagi. Kalau dulu waktu saya tuh, teman-teman saya sekolah ini harus begini. Kalau nggak begini, bagaimana kalau tangannya nggak ada dia nggak nyampe. Ya, perhatikan tuh. Ini mah harus begitu. 7 tahun, didik anak kamu itu. Tentunya diajarkan sholat, diajarkan ya bagaimana tata cara sholat, apa yang harus dibaca, dan kepada siapa dia sholat dari awal. Sudah dikenalkan untuk mengenal Tuhan. Usia 7 tahun Pak. Kalau usia 40 tahun baru insaf, baru sadar, wah udah double gitu. Ya,
Maren kemana masa usia muda, masih kecil, maren kemana tuh? Diisi sama apa hidup ini? Kenal apa kita ya kemarin-marin tuh? Masih untung, alhamdulillah. Ya, masih diberikan hidayah oleh Allah, berikan taufik, masih dijaga, dipelihara. Diberikan kesempatan oleh Allah. Allah masih sayang banget Allah. Ya. Satu tuh. Terus usia 10 tahun. Usia 10 tahun diajarkan masih untuk mengenal Tuhan, yaitu ibadah, belajar di sekolah, dia belajar membaca, belajar menulis, belajar sholat. Nah, di usia 15 tahun namanya sudah balik, dia sudah wajib menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah setelah dia diajarkan mengenal Allah dengan tata cara ibadah. Usia 15 tahun sudah benar sepertinya. Makanya para ulama-ulama terdahulu, ya, kita dengar sejarahnya, Imam Syafi'i usia 6 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Imam Syafi'i. Kita sampai hari ini ya, sampai hari ini tuh baca di Al-Quran, baca Al-Quran di rumah paling enggak satu juz, ya, sebulan ada 1 juz, sebulan dua juz. Ada yang belum ada yang belum, ya, itu Masya Allah, orang hafal Al-Quran tahfiz ya, usia muda, diisi fitrahnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Hafal hadis usia 9 tahun hafal kitab Imam Malik Al-Muwatta, ya, hafal. Ketika datang ke Imam Malik, rencana beliau Imam Syafi'i mau belajar, mau pesantren di situ. Ketika ditanya oleh Imam Malik, ente kenal nggak kitab Al-Muwatta? Insya Allah, alhamdulillah, saya sudah hafal kitab Al-Muwatta. Usia 9 tahun, karangan Imam Malik. Maka dibilang salah itu Imam Syafi'i. Ya, harus gitu tuh. Masya Allah. Ini kita. Kenapa? Orang tuanya tadi. Orang tuanya yang hebat. Ini orang tua yang hebat. Ini kita kembali. Jadi bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'inya saja, tapi orang tuanya yang hebat. Dari segi apa? Makanannya, minumannya diberikan sangat hati-hati. Halalnya halal talqin, halal yang murni. Nggak ada sedikit pun yang kehalalan itu samar-samar yang diberikan kepada Imam Syafi'i oleh orang tuanya. Nah, waktu kecil, waktu masih bayi, disusui oleh bibinya. Kalau kita bibi ini encing, ya, encing. Bibi itu adiknya, adik bapak kita, namanya kita manggilnya apa? Bibi, ya, yang perempuan. Orang Betawi nyebutnya bibi, encing, apalagi ence, ya, ence itu. Kalau ence yang ke Cina tuh. Ya. Ketika disusui, bapaknya Imam Syafi'i itu permisi, ya, permisi, ya, diambil tuh Imam Syafi'i, diapain tuh? Kakinya diangkat ke atas, dikorong, supaya air susu tadi keluar lagi. Tuh, supaya air susu tadi, khawatir saya, ya, bibi ini memakan sesuatu yang tidak halal, itu dia khawatir. Menjadi darah daging kepada putra saya. Ini Pak, Masya Allah. Di situnya aja tuh, ya, sangat hati-hati. Orang tuanya yang hebat. Ya. Apalagi tadi, makanya Imam Syafi'i menjadi semacam itu. Kita sama-sama double. Ya, membuat ayo udah gua lo gitu, gitu mah, ya. Udah. Anak kita lah begitu. Yang nggak tahu-taunya dia mah. Membuat ayo udah Pak. Nah, gitu. Wajar. Jadi kefitrahan yang ada dalam jiwa kita itu belum mengenal Allah, hendaknya dari usia 7 tahun, 10 tahun, dan usia 15 tahun berarti sudah wajib. Kenapa wajib? Menunaikan ibadah, menunaikan perintah syariat, karena dia sudah mengenal siapa Tuhannya. Siapa yang nyuruh ibadah, dia sudah kenal. Nah, satu tuh. Lagi 7 tahun nih, kita belum terusin ya. Waktu usia 7 tahun, itu kita karena orang tua disuruh sholat sama orang tua. Galaknya orang tua kita itu, tegasnya luar biasa. Ya.
kuping kita hilang tuh Pak kalau kita nggak sholat. Ya kalau kita nggak ngaji, wah luar biasa deh. Ada apa aja diambil sama dia. Buat hajar kita kalau kita nggak sholat, ditanya ke sholat belum, wah usia 7 tahun. Nah, dari situ mulainya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah lalid dunya walalil akhirah, bukan untuk dunia, bukan untuk akhirat, tapi kita diciptakan oleh Allah. Ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang belum terlambat, kita masih diberikan kesempatan, makanya kudu bersyukur kepada Allah. Jaga, pelihara. Apa ini? Yudasu ya. Qabruka min turabin ila turab. Disiapkan kuburan kamu itu min turab ila turab, dari tanah kembali ke tanah. Kuburan kamu itu ya terbuat dari tanah. Kenapa? Untuk kembali kamu itu ke dalam tanah. Asalnya kita tanah, kembali ke dalam tanah. Tadi fisik kita itu. Tapi kalau rohani ya kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Apanya? Ya. Kita fisik kita dari masih buayan, dari masih bayi sampai ke liang lahat, tidak ada apapun kecuali terbuat dari tanah semuanya. Dan kewajiban dari situlah minal mahdi ilal lahdi untuk belajar terus menerus sampai ilallah, sampai kita sebelum mati. Belajar terus supaya sampai ketemu kita itu yang sesungguhnya. Belajar bukan hanya berada di lapisan luar, tapi harus lebih dalam dari pelajaran yang kita pelajari itu. Lebih dalam, jangan lapisan luarnya aja. Ma indaka khabarun khairun. Ma indaka khabarun, tidak ada suatu kemuliaan buat kamu itu. Ya. Tadi kan gak ada suatu kemuliaan kepada kamu tadi. Anta asum bika khablun bika junun. Kamu itu apa namanya? Ya. Gak bisa bicara ya. Sumun ya, tuli, kamu itu tuli. Khablun bika zunun, ya, kamu itu gila. Kenapa? Karena tidak menggunakan pola pikir yang jernih, pola pikir yang sebenarnya. Kamu merasa kamu tidak kembali kepada Allah. Kamu merasa kamu terbuat dari apa? Padahal kamu hanya terbuat dari unsur-unsur tanah dan akan kembali ke dalam tanah. Persiapan udah. Udah dalam kubur siapa yang nemenin? Nggak ada. Ya, nggak ada yang menemani kita, makhluk, ya, saudara kita, keluarga kita, tidak ada yang menemani, itu nggak ada yang mau. Begitu selesai dikubur pulang udah, tinggal. Siapa yang paling setia? Yang paling setia menemani para hamba Allah di alam kubur, di alam barzah sampai alam akhiratnya adalah amal soleh. Paling setia. Sholatnya akan berada di bagian kanan, puasanya akan berada di bagian kiri, Al-Qur'annya akan menerangi alam kuburnya, sodakohnya akan selalu memberikan pertolongan kepada diri dia. Amal soleh, nggak ada yang lain selain daripada amal soleh. Istri kita, anak kita yang kita cintai, kita sayangi, istri kita yang kita sayangi, teman, sahabat yang saya sekata, ya, teman ngopi, teman apa, nggak ada. Paling tidak dari mereka doa yang disampaikan kepada kita, itu pun kalau mereka ingat sama kita. Kalau tidak, ya, begitu kita mati, dia nggak ingat sama kita. Paling 7 hari, 40 hari, 100 hari, haul, ya. Itu pun dibilangin, kalau nggak dibilangin nggak ingat. Dia tahu ya. Lupa udah.
Ini kita aja doain buat orang tua aja lupa. Ya, makanya diingatkan jangan pernah lupa mendoakan buat orang tua setiap sholat fardu maupun sholat sunnah, yang membaca Al-Quran. Doakan orang tua. Ini doain, kita doain anak mulu, kita doain orang tua nggak didoain. Paling doain orang tua apa? Allahumma gfirli wali walidayya, itu doang tuh. Belum pernah mendoakan, ya Allah orang tua saya jaga kesehatannya, sehat afiat, panjang umurnya, berkahi ya Allah, murahkan rezekinya. Tuh, belum pernah berdoa begitu. Doanya tadi yang Allahumma gfirli wali walidayya gitu dong bacanya. Kagak, pelan-pelan doanya, main cepet aja. Ya. Tapi kalau doain anak, ya Allah, agar anak saya kau jadikan anak yang soleh, yang berkah rezekinya, manfaat ilmunya, sehat afiat. Orang tua nggak didoain. Punya jasa apa itu anak buat kita? Ya, coba anak punya jasa apa buat kita? Kalau kita pikirkan, orang tua jasanya nggak terbalas sama kita nggak pernah doain orang tua selalu sehat afiat. Ya, lupa itu. Mungkin banyak yang begitu. Saya sekedar ngingetin aja, ya, sekedar ngingetin doang tuh. Ya, ya begitulah. Di sana, ya, di sana, di luar itu. Kita doain orang. Intabih, ya, qabla ayyun bihakal mautu. Sadarlah kamu, qabla ayyun bihakal mautu, sebelum kamu disadarkan oleh mati. Sadar dari sekarang. Dari sekarang harus sadar. Ya. Ingat dari sekarang. Bangun dari sekarang nih, dari tidur kita itu. Sebelum nanti disadarkan begitu mati, kaget di sono. Astagfirullahaladzim. Tapi lo udah kayak bisa. Ya di sana tuh ya, begitu dibuktikan segala amalia dan apa-apa yang disampaikan oleh para ulama kita melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi, di sana kaget setelah disadarkan sesudah mati. Sadar kudu dari sekarang, jangan nunggu nanti. Ya, sadarilah, ya, kita ini bagaimana mestinya hidup di alam dunia ini, sejauh mana kepatuhan kita. Belum apa-apa, ternyata kita ini masih sangat jauh sekali. Tapi kalau perbuatan-perbuatan baik tentu ya kita jauhi maksimal mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Janjinya jam 21.30 menit ya. Kelewat dikit lagi dah. Sabar ya. Biasa orang janji mau gitu panjang, kan minta maaf kita. Kun, hendaklah ada kamu, jadilah kamu wa'izo nafsika, orang yang menasehati diri sendiri. Ya, jadilah kamu orang yang selalu menasehati diri sendiri, yang introspeksi diri sendiri. Jangan introspeksi orang lain. Ya, jangan mengintrospeksi orang lain. Jangan dulu menilai orang lain. Dulu pernah kami sampaikan, nonton di dalam, jangan nonton di luar. Itu nonton di dalam aman, Pak. Ya. Di dalam nontonnya nih apa? Dalam jiwa kita nih tonton, liatin, perhatikan jiwa kita bagaimana. Penyakit-penyakit hati kita itu. Kebaikan kita seapa, keburukan kita seapa, baru jangan nonton di luar. Orang lain kita nggak perlu tahu. Ya. Jadi introspeksi. Artinya nonton diri sendiri. Jangan nonton orang lain. Orang lain, urusan orang lain kita nggak bakalan ditanya di hadapan Allah. Urusan kita yang akan ditanya di hadapan Allah. Dan mereka akan ditanya tentang urusannya. Ya. Kun wa'izo nafsika, adalah kamu orang yang selalu menasihati diri sendiri, periksa diri sendiri, diri kita itu. Ya.
perbaiki, ya, diperbaiki. Wawattiha, dan rendahkanlah nafsumu itu, diri kamu itu. Ya. Rendahkanlah. Sebab orang yang rendah, ya, yang merasa banyak salahnya, yang merasa nggak punya apa-apa, ya, yang merasa betul-betul dhaif dia itu dirinya di hadapan Allah, ini orang yang akan mendapatkan, ya, pertolongan dari Allah untuk ditinggikan di sisi Allah Subhanahu, tinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak punya apa-apa kita. Makanya perjalanan ini, ya, perjalanan maslak atau suluk, ya, perjalanan asrar muluk ini adalah kita yang paling pertama nggak bakalan bisa masuk asrar muluk itu kecuali bagi orang yang jiwanya sudah punya rasa tawadhu kepada Allah. Rasa tawadhu kepada siapa saja, baru asrar muluk itu bisa masuk ke dalam jiwanya. Kalau masih ada kecongkakan, kesombongan di dalam jiwa, sulit untuk itu. Ya, jadi berat buaya itu tadi. Nah, ini semuanya, ya. Perjalanan-perjalanan para ahli thariqah yang paling pertama itu adalah harus punya rasa tawadhu. Itu bil jarri, itu kan, ya, kata alfiyahnya itu bil jarri wa tanwini wa nida wa al. Bil jarri, rendahkan. Bil jar, baris bawah, apa? Tawadhu lah kamu. Baru mendapatkan derajat yang tinggi. Wa tanwin, dan punya niat yang baik. Wa nida, dan selalu berhubungan kepada Allah. Ya. Rendah hati, niatnya bagus, ikhlas, kalbunya tadi, dan selalu berhubungan kepada Allah. Kata dia itu, bukan kata saya. Ya. Nah, dikit lagi. Farriq malaka anta musafirun ala raghum. Ya. Farriq malaka, bagikan harta kamu. Kenapa? Anta musafir, ente musafir di dunia ini. Mau buat apa itu? Itu, ya. Bagikan apa yang kamu miliki, harta-harta kamu itu bagikan. Ada zakatnya, ada infaknya, ada sodakohnya di dalamnya itu. Bagikan apa yang kamu miliki itu. Kenapa? Anta musafir. Kamu itu seorang pengembara. Ya. Jangan berat-berat bawanya. Capek. Ya, nanti nanjaknya ribet tuh. Kalau bawaannya banyak. Pernah sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu punya makanan untuk esok? Punya. Ya Rasulullah, punya. Untuk esoknya? Punya. Untuk lusa? Punya. Kamu berat berjalan. Kalau masih punya terus, ya, artinya apa? Tadi, farik malaka, bagikan harta kamu itu. Sodakohkan. Ya, sodakoh itu yang terbaik, yang akan menolong kamu kelak. Harta kamu yang akan tertanam yang abadi adalah, yang dapat menolong kamu adalah yang kamu berikan di jalan Allah Subhanahu wa. Sementara kamu itu musafir, akan kamu tinggalkan semuanya. Ya. Ala rogomin, ya. Walaupun engkau itu merasa berat, walaupun engkau merasa tidak suka, ya, sayang banget ini dah. Sayang buat ini, ya. Nah, ada sebagian, mohon maaf, sebagian hadis kecil itu, hadis Nabi itu, sedekah, sodakoh yang nilainya paling besar adalah di saat kamu berpikir untuk berusaha, di saat itu ada yang minta, ya, ada pengemis yang minta, kamu berikan, di situ yang sangat besar pahala. Kita lagi mikirin mau usaha ini, modal cuma segini lagi, gitu, ya. Ada yang minta, kagak nawin buat gue lagi mikirin usaha. Ya, itu yang paling besar. Walaupun dari memberikan enggak Pak, sekadar lah, kasiran, kolilan, itu terserah kita. Ya, namanya tadi itu kolil, ya, sedikit atau banyak terserah kita itu. Nah, ini apa yang ada kamu itu
berikan, ya, berupa apa saja itu yang akan menolong kamu yang sangat baik. Dan tidak akan berat nanti kamu di alam sana itu. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Itu dulu. Al-Fatihah.